Halo teman-teman SMK, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Nah, jujur aja nih, saya antusias banget nemenin kalian ngebahas satu topik yang mungkin buat sebagian dari kalian kerasa, masih jauh banget mikirin ginian. Tapi, ini tuh aslinya bener-bener krusial loh buat masa depan kalian. Yap, kita bakal mengupas tuntas panduan pernikahan dalam Islam, atau gampangnya, gimana sih kita memulai sebuah perjalanan menuju yang namanya sakinah. Di sini kita nggak bakal cuma ngomongin teori kaku dari buku teksnya, kita bakal ubah aturan-aturan agama ini jadi semacam panduan praktis buat kehidupan nyata kalian nanti. Jadi siapin fokus kalian karena pembahasan kali ini bakal ngebuka wawasan banget. Oke, yuk langsung aja kita lihat apa aja rute perjalanan kita hari ini. Pertama, kita punya tujuan pernikahan. Terus yang kedua, 5 hukumnya. Ketiga, soal pasangan dan mahram. Keempat, rukun dan larangan. Dan yang terakhir, kelima, realita kehidupan setelah akad. Masuk ke bagian pertama nih, tujuan. Sebenarnya kenapa sih kita harus menikah dalam Islam? Kita tuh sering banget ya ngelihat pernikahan cuma sebagai ajang pencapaian status sosial atau bahkan sekedar pesta perayaan gede-gedean aja. Padahal, Islam meletakkan fondasi filosofis yang jauh lebih dalam dari itu. Coba deh kita resapi makna dari surah Ar-Rum ayat 21 ini. Inti atau kata kuncinya di sini tuh ada pada kata sakinah, yang artinya ketentraman. Jadi Allah itu menciptakan pasangan buat kita supaya kita bisa nemuin tempat berlabuh yang tenang, tempat di mana rasa lelah dan gejolak batin mereda, dan rasa kasih sayang itu tumbuh secara alami. Dari dalil tadi, kita bisa narik 5 tujuan utama nih. Yang pertama udah pasti, sakinah atau ketentraman hati. Kedua, ngebangun cinta dan kasih sayang. Ketiga, menyalurkan kebutuhan biologis secara sah dan yang pastinya diridhoi Allah. Keempat, ini tuh bentuk ketaatan kita pada perintahnya. Dan yang kelima, untuk dapat keturunan yang sah. Coba deh kalian bayangin, di era sekarang ini, di mana kalian mungkin lagi pusing-pusingnya mikirin ujian sekolah, tugas akhir, atau kerasnya dunia kerja nanti, punya pasangan yang sah itu benar-benar berfungsi sebagai support system emosional yang luar biasa kuat. Pernikahan itu ibarat tempat kalian pulang dan mengisi energi lagi setelah seharian babak belur di luar sana. Lanjut ke bagian kedua, 5 hukum pernikahan. Pertanyaannya sekarang, apakah kalian benar-benar udah siap? Sebelum asyik bermimpi tentang indahnya tujuan tadi, yuk kita hadapi realitanya dulu. Jangan-jangan nih kalian cuma pengen dapat foto pernikahan yang estetik buat diupload ke medsos? Padahal, dalam Islam, hukum pernikahan itu ternyata sangat dinamis loh. Hukum asalnya emang sunnah, itu kalau kalian udah mampu tapi masih bisa nahan diri. Tapi hukumnya bisa berubah jadi wajib. Kalau kalian tuh udah matang secara finansial, terus takut banget terjerumus zina gara-gara godaan lingkungan. Nah, kalau kondisi kalian netral-netral aja, cuma pengen nikah tanpa alasan mendesak, itu hukumnya mubah. Tapi awas ya, buat kalian yang masih SMK, belum punya penghasilan, dan niatnya cuma ikut-ikutan, wah itu hukumnya bisa makruh karena belum siap ngasih nafkah. Bahkan bisa jadi haram loh kalau dari awal udah punya niat buruk, kayak cuma pengen manfaatin harta pasangan aja. Ngeri kan? Masuk ke bagian ketiga, pasangan dan mahram. Siapa sih yang ideal buat dipilih? Dan siapa aja yang benar-benar dilarang? Milih pasangan itu jelas bukan soal tebak-tebakan ya. Rasulullah pernah bersabda kalau seseorang itu biasanya dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, keturunannya, fisiknya, dan agamanya. Manusiawi banget sih kalau kita tertarik sama fisik yang cakep atau kekayaan. Tapi, Nabi kita ngasih penekanan yang tegas banget. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi agama dan karakter yang baik itu adalah semacam kunci utama penentu kemenangan jangka panjang kalian. Harta itu gampang habisnya, fisik udah pasti bakal menua. Tapi akhlak yang baik, wah itu adalah fondasi sejati yang bakal nopang pernikahan kalian saat ngadepin badai masalah yang sesungguhnya nanti. Dan ini nih batasan tegasnya. Ada yang namanya golongan mahram, alias orang-orang yang haram atau terlarang banget buat kalian nikahi. Mereka ini gampangnya dibagi jadi 3 kelompok. Pertama karena hubungan darah atau nasab, contohnya kayak ibu, anak, saudara kandung, atau bibi kalian. Kedua, karena ada hubungan persusuan. Dan ketiga, karena ikatan pernikahan, kayak mertua atau anak tiri. Pastiin kalian benar-benar ingat batasan fundamental ini ya, supaya nggak nabrak aturan agama secara nggak sadar. Sekarang kita melangkah ke bagian keempat, rukun dan larangan. Yuk kita bahas aturan mainnya. Dari tahap perencanaan, sekarang kita masuk ke eksekusinya nih, yaitu akad nikah. Ingat ya, ini tuh bukan cuma perayaan biasa, tapi sebuah kontrak hukum yang super sakral. Ada 5 rukun atau pilar utama yang wajib banget dipenuhi. Harus ada calon suami, calon istri, terus ada wali dari pihak perempuan,
minimal 2 orang saksi yang adil, dan terakhir ijab kabul. Kalau satu aja dari kelima pilar ini nggak ada atau nggak memenuhi syarat, misalnya nih walinya absen, maka secara hukum Islam, pernikahan itu dianggap batal demi hukum. Sesakral dan seketat itu aturannya. Yuk kita bahas sedikit lebih detail di bagian ijab kabul ini. Ini bukan sekedar ajang ngeluarin kata-kata puitis romantis. Ada syarat sahnya teman-teman. Kata yang dipakai harus jelas menyebutkan nikah atau yang semakna, terus harus diucapin secara berurutan dan nyambung antara ijab dan kabul tanpa jeda yang rusak arti, identitas kedua mempelai juga harus super jelas, dan yang paling krusial, nggak boleh ada paksaan sedikit pun dari pihak manapun. Kesepakatan verbal inilah yang sifatnya mengikat secara hukum agama dan mengubah sesuatu yang tadinya haram jadi halal dan berkah. Selain ngatur yang sah, Islam juga sangat ngejaga martabat pernikahan dengan melarang keras beberapa praktik. Contohnya nih, nikah mut'ah atau nikah kontrak. Biar gampang ngebayanginnya, nikah mut'ah ini tuh mirip kayak layanan berlangganan sementara. Kalian seolah berlangganan pasangan cuma buat waktu tertentu aja. Jelas Islam melarang keras hal ini, karena pernikahan itu bukan komoditas untuk dieksploitasi dalam jangka pendek. Begitu juga dengan nikah pas lagi masa iddah, nikah tanpa wali, atau nikah muhalil yang sengaja ngerekayasa perceraian. Semuanya ini dilarang mutlak, semata-mata buat ngelindungin hak-hak dan kehormatan, terutama bagi pihak perempuan. Bagian kelima, kehidupan setelah kalimat saya terima. Waktunya ngebangun keluarga sakinah. Pesta udah beres, tamu undangan udah pada pulang, dan disinilah kehidupan nyata yang sesungguhnya dimulai. Ngebangun keluarga yang sakinah itu bukan sulap yang kejadian dalam semalam loh. Ini butuh penerapan nilai agama di kehidupan kalian sehari-hari. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga ini jangan pernah dilihat sebagai beban yang menindas salah satu pihak. Harusnya ini dilihat sebagai strategi kerjasama atau teamwork yang luar biasa. Suami punya kewajiban ngasih nafkah, nyediain tempat tinggal, dan jadi pemimpin yang baik. Di sisi lain, istri menjaga kehormatan, ngelola stabilitas rumah tangga, dan mendidik anak. Kalau teamwork dua arah ini berjalan, wah, rumah tangga yang stabil dan bahagia pasti bakal kebangun dengan sendirinya. Oh iya, kita pastinya nggak lupa sama momen resepsi dong, atau istilah agamanya walimatul urus. Hukum ngadain acara ini adalah sunnah, dan buat kita yang diundang, hukumnya wajib buat datang selama nggak ada halangan. Tapi ada satu poin penting yang sering banget dilupain nih. Tujuan utama walimah itu bukan buat adu gengsi, bukan pamer kemewahan, atau menggelar pesta besar-besaran yang nguras kantong sampai habis. Tujuannya tuh simple, yaitu sebagai pengumuman resmi ke masyarakat biar nggak muncul fitnah, dan juga sebagai bentuk rasa syukur kita ke Allah dengan cara berbagi makanan sama orang lain. Sebagai penutup sesi kita kali ini, saya pengen ninggalin satu pertanyaan refleksi yang lumayan dalam buat kalian renungin. Di tengah ramainya tren pamer di media sosial zaman sekarang, coba deh tanyain ke diri kalian sendiri. Apakah kalian ini lagi sibuk mempersiapkan satu hari pernikahan aja, atau kalian sebenarnya lagi mempersiapkan sebuah komitmen buat seumur hidup? Mempelajari aturan-aturan Islam ini nyadarin kita banget kalau pernikahan adalah sebuah perjalanan spiritual yang sangat panjang, bukan cuma sekedar garis finish. Semoga panduan ringkas ini bisa ngebekalin kalian buat jadi pribadi yang jauh lebih siap ya. Teruslah semangat belajar, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.